Forum Kader Lingkungan atau FKL beserta Kementerian Agama Kabupaten Malang bekerjasama mengadakan acara ngaji lingkungan dengan tema pesantren Zero Waste. Kegiatan ngaji lingkungan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren An-Nasr di Dusun Patu, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak. Ngaji lingkungan adalah salah satu kegiatan diskusi untuk membahas permasalahan sampah yang pada kali ini dilakukan pada permasalahan sampah yang ada di Pondok Pesantren Kabupaten Malang. Ngaji lingkungan ini juga dihadiri oleh jajaran Kepala Perangkat Daerah, Ketua Forum Kader Lingkungan, Kementerian Agama Kabupaten Malang, Forkopimcam Wajak, dan juga pengasuh beserta keluarga besar Pondok Pesantren An-Nasr. Kegiatan ngaji lingkungan ini dilaksanakan tak lain dikarenakan Kabupaten Malang terkenal dengan pondok pesantren yang cukup banyak, dan hal itu dapat menyebabkan permasalahan sampah muncul di Kabupaten Malang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentunya atas limpahan nikmat dan juga kasih sayang darinya, sehingga hari ini dalam keadaan sehat bersama-sama kita dalam acara ngaji lingkungan dengan tema pesantren Zero Waste. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Dan tentunya merupakan suatu kebanggaan telah hadir di tengah kita. Izinkan saya menyapa yang terhormat PLT Bupati Malang yang pada kesempatan kali ini masih dalam perjalanan. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren An-Nasr Kiai Haji Muhammad Taufik. Yang kami hormati Kepala DLH Kabupaten Malang ataupun yang mewakili. Hadir pula Ketua FKL Kabupaten Malang Bapak Ahmad Yani. Yang kami hormati Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia dan juga seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Ngaji lingkungan pada sesi kali ini mengangkat tema pesantren Zero Waste, terselenggara dengan adanya kolaborasi antara FKL Kabupaten Malang dengan MP3I Malang Raya, dan tentunya didukung oleh DLH Kabupaten Malang, Depak Malang, Perum Jasa Tirta, CV Asamasin, Turen Indah, BSI dan juga Kazulku, dengan mengundang pondok pesantren, akademisi, lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan juga kelompok masyarakat, dengan harapan timbul kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, khususnya di lingkungan pesantren, sehingga tercipta pesantren yang nyaman, sehat, bersih dan lestari. Allahumma bina bi'ilmi wa sayyina bil'ilmi wa akrimna bittaqwa wal afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua FKL Kabupaten Malang. Kami undang dengan hormat Bapak Ahmad Yani. Acara ini diawali dengan sambutan dari Ketua Forum Kader Lingkungan atau FKL Kabupaten Malang Ahmad, yang dalam sambutannya mengatakan akan menjadi berkah dan manfaat apabila kita mengolah sampah dengan baik dan benar. Kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahmi bersama-sama dalam rangka ngaji lingkungan 2024 dalam keadaan salam walafiat dan bersama kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya selawat serta salam mudah-mudahan kita doakan kembali ke kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap syafaat dan pertolongan pada hari kiamat. Dan tak lupa pula pada Bapak Ibu
Ibu sekalian, para undangan, alhamdulillah kita sekarang berkumpul bersama-sama dalam acara ngaji lingkungan. Ngaji lingkungan ini terselenggara sudah sesi ketiga dan kita mulai 2023. Nah, ini setiap ngaji lingkungan ini temanya berbeda-beda, dan saat ini alhamdulillah temanya adalah pesantren zero waste. Di pesantren ini kan santrinya mungkin, dan sampahnya juga setiap hari pasti ada. Nah, di sini kami memandang sampah ini, jika kita biarkan itu akan menjadi masalah, baru akan menjadi berkah atau menjadi manfaat apabila sampah itu kita kelola. Nah, dalam mengolah sampah ini kita tidak bisa sendiri, dan itu tidak akan maksimal. Makanya dengan lingkungan ini kami dengan Taufik sebagai pengasuh mengundang jenengan mulai dari pondok pesantren, tokoh masyarakat, pemerintah, ini harus berkolaborasi dan bersinergi. Nah, yang lebih penting lagi adanya pelaku usaha. Nah, di sini ada BSI, ada Tulen Indah, ada Jasa Tirta, dan inilah sebagai nanti penyokongnya. Karena apa? Di dinas Kabupaten Malang sendiri, dinas lingkungan hidup, dananya juga terbatas. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan ada sesi diskusi. Nanti akan kita ketahui bagaimana nih solusi penanganan sampah di pesantren sehingga itu menjadikan pesantren zero waste. Di An-Nasr ini sampahnya alhamdulillah sudah terkelola dan itu sudah terbentuk namanya integratif farming, sehingga ada manfaatnya. Untuk lebih lanjutnya nanti ada sesi tur pesantren, bagaimana kita bisa melihat pengelolaan sampah yang ada di An-Nasr. Di sini juga ada inovasi dari santri-santri membuat namanya insinerator tanpa asap. Bagaimana pembakaran itu nanti meminimkan asapnya, sehingga bagaimana sampah residu itu terkelola. Sampah bisa selesai di pondok di sini. Mungkin itu saja dari kami. Lebih lanjutnya nanti akan kita seriuskan di sesi diskusi. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Malang, Kasih PD Pontren Arifin, yang mengatakan di Kabupaten Malang ini terdapat 64 pondok pesantren yang terdata, dan mungkin kedepannya akan terus bertambah, sehingga kita semua harus menyelesaikan masalah sampah yang ada. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, Bapak PLT Bupati Malang yang sekarang informasinya lagi BPW. Yang saya hormati, saya selalu panggil Gus Taufik dari Keserah Sukarawu, dari Pak Toto, juga teman-teman yang lain yang kemudian yang saya hormati para lulusan dari pondok pesantren tercatat di PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Malang. Kabupaten Malang ini ada 604 pondok per hari ini, per detik ini. Mungkin 2-3 hari ke depan akan bertambah atau mungkin akan berkurang, karena update kami kadang-kadang per minggu atau 3 hari sekali saya update di aplikasi itu. Dari 604 ini yang sudah rasanya ber-NSP pusat, karena izin pondok sekarang 4-5 tahun yang lalu cukup tanda tangan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Malang, sekarang yang tanda tangan langsung Pak Direktur. Tetapi tidak harus datang ke Jakarta, ngurus NSP pusatnya cukup dari pondok masing-masing, dari aplikasi yang namanya aplikasi Sinter. Termasuk nanti piagamnya yang ditandatangani Pak Direktur tidak harus mengambil ke ruangan kami, tetapi langsung bisa diunduh di aplikasi yang namanya aplikasi Sinter. Jadi jangan membayangkan sulitnya
tetapi bayangkan mudahnya ketika mengurusi pondok pesantren. Kemudian bagi pondok pesantren yang sampai hari ini NSP-nya mungkin belum selesai, monggo selalu koordinasi ke depan akan semakin bagus administrasi di Kementerian Agama Kabupaten Malang, lebih khusus di Kabupaten Malang. Program kami, alhamdulillah informasi dari Gus Taufik ke kami sinergi sekali. Pondok pesantren dalam hal ini pendidikan diniyah dan pondok pesantren Kementerian Agama Kabupaten Malang punya program yang pertama penguatan religius, dan ini sudah 24 jam dilakukan di pondok. Istimewanya pondok ini bisa punya sekolah, pondok bisa punya madrasah, tetapi kadang-kadang madrasah belum tentu punya pondok, atau sekolah juga belum tentu punya pondok. Anasar ini luar biasa, dan insya Allah kami mengawal ketika kami ngurusi madrasah, izin kepada saudaranya kami sudah mengawal sampai hari ini saya ngurusi pondok pesantren, dan alhamdulillah berkembang luar biasa. Semoga ke depan semakin banyak santrinya, tumbuh kiai-kiai besar dari pondokan Anasar ini, dan insya Allah menjadi generasi yang bermanfaat di dunia atau akhirat. Amin amin ya rabbal. Penguatan religi, dan ini sudah 24 jam di pondok. Yang kedua, penguatan administrasi. Ini nilainya macam-macam, tapi digunakan hanya untuk alat, tidak boleh untuk modal. Sehingga diberikan alat untuk mencetak, kemudian di situ ekonominya berputar. Taruhlah air mineral seperti ini, kalau bisa tidak harus beli keluar, cukup diproduk dari pondok sendiri, karena kebutuhan santri salah satunya air. Termasuk diinkubasi, selain itu ada laundry. Laundry ini anak-anak istilahnya ada alat bagaimana itu dikembangkan, kemudian anak-anak tidak harus mencuci keluar atau cuci sendiri atau bisa menampung cucian dari luar. Sedangkan limbahnya kita olah jadi pupuk dan seterusnya. Termasuk juga kalau daerah sini terkait dengan inkubasi peternakan, pertanian. Tapi ini program pusat. Monggo Gus diajukan lewat aplikasi yang namanya SIMBA, Sistem Bantu Bantuan. Walaupun kadang-kadang orang tua kita mendirikan pondok tak perlu itu dicukup itu, tapi pemerintah juga memperhatikan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Ini kemandirian yang terkait dengan pondok pesantren. Termasuk kami dulu ketika nangani madrasah itu ada program Adiwiyata. Ini kan lingkungan nih. Nah, kalau di pondok pesantren sekarang namanya Eko Pesantren. Dan kemarin kita Kabupaten Malang alhamdulillah sudah dapat penghargaan 1 di salah satu pondok di Kecamatan Tirtayudo, Darul Khairat. Nah, ini alhamdulillah 1 minggu ini ada 2 penghargaan. Ini menguatkan antara yang satu dengan yang lain, dengan silaturahmi. Katanya Yai, nambah umur, nambah rezeki. Dengan silaturahmi ketika ngobrol, masalah yang besar bisa diselesaikan dengan sesuatu yang kecil. Inti dari silaturahmi ini yang saya bayangkan analisis, mohon maaf, hati. Segala sesuatu yang dari hati akan disampaikan dengan hati, insya Allah akan sampai ke hati. Tapi kalau sesuatu ini disampaikan dengan gaya emosi, akan menggunakan emosi yang itulah uniknya santri. Ngobrol enak, ngobrolnya dengan hati, sampaikan dengan hati, insya Allah akan sampai ke hati. Makna silaturahmi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Kementerian Agama sangat setuju dan mendukung penuh program ngaji lingkungan pesantren Zero Waste, dan insya Allah akan bermanfaat, seterusnya memberikan tauladan kepada pondok-pondok yang lain yang hadir di sini, bukan hanya di Wajak tetapi bisa ditularkan ke kecamatan-kecamatan yang mungkin. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Allahumma biqil aqwamitonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama,
bahwa di Pondok Pesantren An-Nasr ini telah melaksanakan pengelolaan sampah mandiri. Untuk itu selanjutnya akan kita simak bersama-sama presentasi program pesantren Zero Waste oleh pengasuh Pondok Pesantren An-Nasr. Kami dengan hormat Kiai Haji Muhammad Taufik. Dilanjutkan dengan sambutan yang diberikan oleh pengasuh Pondok Pesantren An-Nasr yang pada sambutannya menyampaikan inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh Pesantren An-Nasr dalam hal mengolah sampah secara mandiri. Sekian dari grup harus nanti kurang ada grup kalau nanti intervensi. Alhamdulillah. Terus sebelum masuk ke materi, sebenarnya materi ini sebentar saja sambil menunggu lagi. Sambil menunggu dia datang kalau sudah cukup itu. Bapak Ibu, mohon maaf kami mengundang panjenengan semua atas permintaan dari panitia. Panitianya itu sebenarnya forum kader himpunan FKL Maziani ini 2 bulan yang lalu bersama Bu Andar dari BLH itu ngomong sama saya lagi, mohon izin kalau ngaji lingkungan kalau di An-Nasr libur, ya saya ya kan siap ya monggo, dan artinya alhamdulillah terlaksana hari ini. Semoga kehadiran kita semua mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa sholawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kita harapkan syafaatnya. Matur suwun dari semuanya. Jadi itu mungkin masih ada yang penasaran MB3 itu apa? MB3 itu sebenarnya singkatan. Ada yang nyebutnya bukan MB3I, MB3. Bahkan anggota MB3I nyebutnya MB3. MB3 itu Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia. Jadi ini kumpulan pengasuh pondok pesantren ya bergabung di organisasi ini. Organisasi ini didirikan oleh Yai Sholahuddin Wahid almarhum Pondok Pesantren Kediri tahun 2014. Ketua umumnya sekarang Yai Maksum Lasem. Jadi itu ketua umum kita MB3I. Nah, Malang Raya kebetulan saya ditunjuk untuk mengkoordinasi sebenarnya. MB3 itu kalau ada dunia pesantren, istilahnya pesantren itu kan kerajaan kecil ya. Jadi pengasuh-pengasuh itu rojo-rojo kabeh. Lah rojo-rojo kan gak pati kena diatur. Jadi golongannya rojo ngatur pondok itu paling susah itu. Apa ngembang pondok hanya MB3. Ya cuma adanya pengurus itu kan pondoknya lebih besar. Dan lebih senior, jadi saya juga nggak berani apa-apa, nggak berani ngatur tentang kenapa kok panitia berkeinginan mengundang dari sekolah-sekolah sekitar. Tadi sudah disampaikan tujuannya. Kita ini numpuk, kita bakar, kena hujan kita bakar, kan tambah jadi asap. Dari pagi sampai sore sampai malam asap terus di pondok ini. Ini bagaimana ini pondok banyak anak kecil, banyak orangnya, terus ngisep asap dari plastik itu saya pusing gitu. Akhirnya kita bakar dan nggak pernah habis kalau dibakar itu. Gali lubang, jadi kita gali lubang baru sebulan penuh, ya, sampah itu penuh baru sebulan. Itu sampai bertahun-tahun. Saya mikir itu mulai dari jumlah santri 50 itu sudah problem, 100 problem lagi. Apa kalau kayak yang pondok An-Nur hadir ya, An-Nur kemarin ya saya An-Nur 1 hadir
Yang satu itu yang bulan ponakan sendiri. Umur di sana. Ini sudah ribuan pasti lebih besar. Problemnya lebih besar lagi lah. Sampah itu kalau memang ada sih, ada dari dinas lingkungan itu kan dari mana yang ngangkut sampah dari pondok. DLH ya, dari LH ngangkut dari pondok, ya ada biayanya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara masalah itu memindahkan masalah. Sekarang TPA saja, tempat pembuangan akhir ya, pemrosesan akhir, tempat pemrosesan akhir itu sudah menumpuk sebenarnya di sana. Sebenarnya sampah itu kalau kita ambil dari pondok di bawah itu problemnya kalau secara makro ya, kita kan mikronya kasus di pesantren selesai, diangkat bersih pondok kita. Tapi secara kalau kita bicara negara atau bumi itu sebenarnya pindah masalah saja. Nah kalau kita bicara efeknya terjadi pemanasan global, ya nggak ada manfaatnya sebenarnya kita pindah dari pondok ini ke tempat pemrosesan akhir, karena di sana juga bingung kalau volume sampahnya besar. Teknologi kita masih makanya kemudian kita berpikir bagaimana sampah yang ada di pondok selesai di pondok. Nah karena yang diundang ini juga sekolah-sekolah bukan madrasah, sampah yang ada di madrasah selesai di madrasah. Jadi ayo kita selesaikan ini. Makanya kemudian saya belajar dari Pak Yani dari forum ada lingkungan ini yang memang hidupnya itu katanya setelah saya ngurusin sampah berkah. Jadi beliau itu setelah ngurusin sampah katanya berkah ya wes. Bagaimana di pondok ini? Itu kita belajar sama beliau, nanti dijelaskan secara detailnya. Nanti kita lihat. Jadi belum maksimal. Kita bikin insenerator belum maksimal. Inovasinya masih proses. Tapi alhamdulillah asap yang keluar di situ minimal ada yang diproses sehingga tidak lagi berbahaya bagi lingkungan. Karena kita pakai alat yang nanti ada suppliernya, jadi asap itu diproses melewati pipa tertentu dan nanti asap itu menjadi asap bersih yang semacam dicuci. Jadi hitam-hitamnya itu nanti dikumpulkan di tong. Nah, sehingga yang bahaya pernapasan itu. Nah kalau bicara kesadaran, memang kita ini kesadaran tentang. Kadang saya itu ngomong sama orang-orang, sampai boleh suki ngobong sampah koyong ini, golek duit, tapi ngeracuni tombol itu kalau kan gak rezekinya. Itu kalau buat pengusaha-pengusaha di Sukolilo itu, yang pengusaha apa? Pengusaha tebu itu loh, kan sudah dipanggil polisi, sudah dilarang buat lingkungan karena ini berbahaya. Ternyata kan katanya kalau pakai itu untungnya kurang atau nggak untung gitu, tapi saya nggak tahu. Tapi karena saya mikirnya begini, kita ini kalau cari rezeki dengan menyengsarakan orang itu kira-kira barokah nggak tuh itu? Gitu aja. Karena ada tetangganya yang rumahnya berdebu, diisep napasnya sesek gitu kan. Terus ada yang, ya saya nggak tahu ya kalau soal punya tetes. Tapi ini jelas berbahaya kalau kita. Tapi ini kalau saya ini hanya ngeritik saja ya. Ngeritik itu artinya ini sadar itu saja. Ini sadar, bukan saya memuji karena ini orang cari rezeki. Kalau saya larang juga urusan ini larang gitu kan. Nah kita di pesantren itu memprihatinkan itu. Intinya bagaimana? Sebenarnya insenerator itu kalau disempurnakan bisa nggak kayak ini untuk pabrik-pabrik kebun itu loh. Kapasitasnya yang lebih besar ya. Bisa, sebenarnya bisa itu. Ya tapi rada modal ini. Kalau kita di pondok saja itu bikin itu sama Pak Yani, saya itu gerak Pak Yani itu kirim gambar sama saya. Pak, mau begini ini. Oh iya, biayanya berapa Pak Yani? 7 juta. Nanti. Ya bismillah Pak Yani, 7 juta. Saya kasih. Pak, beli besi. Berapa Pak Yani? 5 juta. Terus kadang setengah jalan. Setengah jalan itu mau mandek kan kayak saya ini tanggung. Sampai kalau nggak salah habis 25 juta. Kalau dari awal Pak Yani bilang 25 juta, saya mikir tetap baik, untuk amalin.
dari strateginya Pak Yan. Tapi alhamdulillah kita selesai di 25 juta itu sudah itu saja. Ya. Terus kita kenapa kalau kita bersama-sama? Ini yang paling susah kita ini sebenarnya mendidik anak-anak. Paling susah. Pesantren itu enggak pernah selesai Bapak Ibu ya. Sama dengan sekolah. Anak dididik rajin nabi kelas 6 keluar. SMP mungkin kelas 7 masuk, kondisinya di sini begini ditoto, dong wis kelas somo, metu kebonan anyar mana, didik mana. Nah pesantren itu problemnya nggak selesai karena kita inputnya dari masyarakat itu masyarakat kita masyarakat sempro ya kayak kasaran ya. Atau anaknya yang kurang mandiri. Jadi kita ini juga yang paling berat saya itu sebenarnya mendampingi anak-anak untuk awal itu. Makanya kadang-kadang saya itu susu sarungan sendiri-sendiri ini najis gak popo rambenan etok-etok mewani. Etok-etok mewani setengah jam itu saya bisa kebis. Tapi ya itu sampah ini. Jadi kaya-kaya nih, aku lurah masuk apa? Masuk tua itu loh. Cik belum ini, ayo sampai ini bisa. Itu saya itu sampai artinya tapi ya nggak tiap hari lah. Ini bukan bagian dari strategi saja. Strategi agar mereka mau melakukan karena sama nanti Pak Yani yang tahu Pak Lho anak-anak pondok sini kalau menurut saya kan bapak. Lho bapak itu buat sama kok yang tahu lah. Itu sama Pak Yani biasanya begitu. Pak Yani itu akan mendampingi untuk anak-anak. Nah kita ada proses di kamar, dipilah ini botol, ini kertas, ini apa plastik, terus residu. Jadi itu dipilah-pilah. Terus anak-anak itu nanti yang botol dibawa ke belakang dijual sama di sana. Jadi dipulak sama anak pondok yang nangani terakhir di sana itu dipulak. Sama dipulak itu dijual. Itu yang botol, yang kertas. Terus yang sampah campur residu itu dibakar. Nah itu alat itu untuk bakar. Yang sampah nggak bisa jadi uang. Terus hasil pembakarannya sama anak-anak dibikin paving. Jadi apa itu yang tadi sudah katanya sudah selesainya di situ sudah. Tapi sebenarnya kalau di nol sampah ya, kadang saya istilah itu ya berlebihan, sampah masih banyak. Menuju sana ya harus ngomong. Ini saya nanti dikomplain Pak, tapi nggak jodoh itu ini waduh. Ya kalau hari ini mungkin bersih, besok ini buat bakar-bakaran gitu kan. Ya risikonya Pak. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir makro itu sebenarnya hanya pindah masalah. Nah, kita nanti lanjut diskusi. Di antara ini makanan persiapan itu bahwa pondok ini tidak mengeluarkan sampah keluar. Jadi sampah yang timbul di pondok dari anak-anak, dari santri itu harus diselesaikan oleh santri. Artinya proses-prosesnya di apa di sini? Digaul ulang, ada yang pengelolaan, di pengelolaan sampai kita yang kayak abu itu, abu habis pembakaran dari sampah yang dipilah yang tidak lagi bisa diproses secara ekonomi itu dijadikan anak-anak sebagai bahan paving sehingga aman. Dan kami juga buat ilustrator kecil modifikasi dari santri bantu Pak Yani itu sehingga hasil pembakaran itu minim dengan asap yang berbahaya karena melewati proses penyiraman dengan alat sederhana. Yang gabung dengan kita di Malang Raya itu ada 90 pesantren. Itu kita bermusyawarah bersama teman-teman membuat dari solusi-solusi dari problem-problem yang muncul di pesantren. Seperti itu. Dan kami juga mengundang ini yang hadir, insya Allah dari kepala SMP di Malang, di Raja, ada juga dari SMK, dari Aliyah, dari MU juga ada. Kita ngundang terbatas
waktunya sudah terbatas. Itu saja kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kehadiran. Moga kami dikasih semangat. Kalau syukur-syukur tidak ada semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Bupati Malang Didi Gatot Subroto mengatakan, sebagai pemerintah daerah tentu berkomitmen untuk mendukung adanya inisiatif positif seperti ini dan juga berharap konsep pesantren Zero Waste ini dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya yang ada di Kabupaten Malang maupun di Malang Raya, sehingga semakin banyak masyarakat yang terinspirasi untuk menjaga lingkungan. Para kiai, para alim, para ulama, ibu nyai, terkhusus pada Gus Muhammad Taufik, pimpinan Pondok Pesantren Anas dan An-Nasr, sekaligus Ketua MP3I Malang. Nah, MP3I sudah ya menurut saya beberapa urusan yang dulu kami yang terus mendorong sampai uang tertinggi Gunung Pak Dr. Taufik sampai Kasembon. Kemudian Ketua FKL Kabupaten Malang Bapak Kiai Ahmad Yani, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang yang hadir dari DLH, kemudian Kesbangpol, Kesra, dan beberapa OPD yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian Kemenak, ya, matur nuwun rambutnya, bolo saya, dulu saya yang kemana-mana mesti bareng. Muspika, Kecamatan Wajah, kemudian para kepala sekolah, kepengurusan MP3I dan para ustaz. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang penuh barokah ini kita masih diberikan nikmat sehat lahir batin, yang itu adalah nikmat yang luar biasa diberikan Allah kepada kita. Ternyata kalau mensewu kita diam-diam merenungkan betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah, itu tidak ada seujung kuku sebanding dengan rasa syukur yang selalu kita sampaikan kepada Allah. Maka sudah barang tentu mudah-mudahan nikmat rahmat ini kita manfaatkan untuk berbuat sesama. Secara khusus hari ini sesuatu yang luar biasa menurut saya, mensewu Gus Taufik memiliki sebuah gagasan bagaimana pesantren itu zero atas sampah yang ada di dalam, yang dihasilkan dari dalam, dan tentunya keluar harus zero semuanya. Shalawat dan salam tetap kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang sama-sama kita harapkan syafaatnya melalui agama Islamnya. Amin. Para kiai, para ustadz yang saya hormati, sahabat-sahabat semuanya, atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya mengaturkan ucapan terima kasih pada pagi hari ini. Sesuatu dan menurut saya luar biasa materi istijabah menurut kami, materi diskusi kita pada pagi hari ini ternyata ngapunten saudara-saudara MP3I, utamanya melalui Gus Taufik, Gus Muhammad Taufik memiliki sebuah ide gagasan bagaimana sebenarnya kita ini ngapunten berbudaya bersih, artinya berperilaku bersih sesuai dengan yang diajarkan sebenarnya di dalam Islam. Kebersihan adalah pangkal daripada iman, al-adhofatu minal iman. Maka ini menjadi sesuatu yang menurut saya perlu kami mensewu pemerintah itu memberikan support, Gus. Tidak saja dia hadir, tetapi ada lanjutan. Lanjutannya apa? Pertama, saya sampaikan ada sebuah problem besar dan ini terus menerus mesti harus segera, utamanya nanti KLH disampaikan sama Pak PLT, Kepala Dinas, mesti saya sangat-sangat support banget apa yang hari ini diaturkan oleh Gus Taufik. Pertama, Kemenang sudah rawuh, kemudian DLH hadir. Nah, sebenarnya cipta karya sebenarnya perlu. Kenapa? Gus ngapunten.
Ternyata kita berbicara limbah itu tidak saja limbah yang kelihatan, tetapi limbah yang tidak kelihatan pun ngapunten itu juga perlu menjadikan bahasan. Satu di antaranya nun sewu. Sekali lagi saya mohon maaf. Wonten mriki berapa Gus konsatrinya? 350. Hampir 600. Satu orang, satu siswa katakanlah dengan 200 cc membuat air seni, ngapunten, ini menjadi bagian limbah. Maka ini menjadi tugas nanti DLH untuk memikirkan itu dengan harapan saya berkeyakinan gitu ya, dalam kurun waktu tertentu, mohon maaf, perizinan pesantren ini ngapunten ini kan mesti diprotek, mesti harus diprotek, dan ini pemerintah harus memprotek juga, mempersiapkan semuanya, sehingga apa yang saya sampaikan ini menjadi PR besar yang harus kita persiapkan ke depan. Kalau saja kita kagungan nun sewu lahan yang samping kanan kirinya program, ke depan juga dikonsentrasikan kepada pesantren-pesantren yang khusus, mohon maaf, yang nanti bermaktab, yang hari ini dikategorikan sudah menengah ke atas, sehingga program-program itu tidak saja diberikan kepada warga masyarakat, tetapi ini harus disuarakan ke atas, dengan demikian menjadi program besar baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nun sewu. Maka kalau secara keseluruhannya ini bisa kita selesaikan, ke depan pemerintah daerah Kabupaten Malang titip kepada DLH Pak Kabid, ini dijadikan sebuah rencana program, bila pun diliterasi, ditulis dengan harapan Malang menjadi pilot project. Kalau Malang bisa menjadi pilot project, ada program-program besar dari pemerintah pusat melalui PUPR bisa disampaikan di Malang, dimasukkan kepada wilayah-wilayah pesantren. Dengan demikian, pesantren tidak lagi terbebani, nun sewu, pengasuh pondok pesantren tidak terlalu terbebani, dan pada saat-saat tertentu pangapunten pengasuh pesantren ngapunten, ada kata saya boleh matur, umpama tonggo kanan kiri sing protes, itu duduk tugas kewajibannya romo kiai, para ustaz. Itu adalah kewajiban sebenarnya ngapunten kita semuanya. Maka ini menurut saya menjadi penting, dan saya matur suwun gagasan ini bisa dikeluarkan oleh MP3I dan diawali dibaca. Maka menjadi kewajiban bersama nanti teman-teman ini menulis. Nah, teman-teman media yang hari ini hadir, ini juga perlu untuk tersampaikan, terpublish maksud kami, agar bagaimana pemerintah pusat itu tidak saja berbicara tentang pengelolaan limbah itu pada masyarakat umum, tetapi lingkungan pesantren itu juga menjadi penting mendapatkan perhatian dan support. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah diaturkan bagaimana dengan limbah-limbah sintetis, limbah-limbah organik dan anorganik. Saya merekomendasikan, satu diantaranya Kemenak, yang kedua DLH, yang ketiga Kebankes Bangpol. Wajak nun sewu, Wajak Gondang Legi Turen itu adalah wilayah yang cukup diparingi Gusti Allah kemurahan terhadap sumber air. Maka bagaimana sampah organik yang dimungkinkan khusus dan dibedakan, sisa-sisa makanan, pangapunten Ustadz, sisa-sisa makanan, nah ini bisa dicarikan lokasi tertentu di mana nanti dipergunakan untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap para santri,
para santri ngapunten dilatih untuk membuat maggot, kanan kirinya syukur nun sewu, syukur nanti dinas pengairan bisa bekerja sama dengan pesantren, ada aliran-aliran sungai tertentu yang dimungkinkan bisa dipergunakan untuk kolam ikan, maka tidak ada nanti yang tersisa. Bagaimana dengan sampah-sampah organik yang lainnya? Tentunya bisa dipergunakan untuk humus, dan ada tadi sampah yang ini menjadi PR kita bersama. Dan sampai hari ini, konsewu, sampai hari ini menjadi PR secara khusus baik TPS 3T, TPS terpadu yang dimiliki oleh desa, yaitu mengolah sampah dari nun sewu limbah Pampers kalau. Nah, kalau kita berbicara Pampers untuk si kecil baby ngapunten masih, tetapi Pampers yang khusus, nah ini sangat berisiko. Ini awal diskusi yang menurut saya luar biasa. Saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Malang mengaturkan ucapan terima kasih atas materi ini. Tentunya saya berpesan secara khusus kepada DLH, dan ini menjadi bagian kajian yang mendalam karena jumlah Kabupaten Malang ini masuk dalam kategori kabupaten santri. Berbicara dari utara, kita Lawang, Singosari, kemudian Gondalegi, Bulu Lawang. Hampir setiap kecamatan kita punya pondok pesantren, tetapi pondok-pondok yang banyak ngumpul itu diantaranya adalah Singosari, kemudian Gondalegi, Bulu Lawang. Nah, ini jumlahnya luar biasa, dan santri yang bermukim itu juga puluhan ribu. Maka ini menjadi catatan yang menurut saya penting untuk segera ditindaklanjuti. Konteks tindak lanjut yang saya sampaikan tidak saja dalam tindak lanjut wujudnya musyawarah begini, tetapi ada aksi yang dia harus lakukan melalui satu program. Ada 1, 2, 3 pilot project yang hari ini sudah diawali oleh Gus Taufik, yang tentunya ke depan ini bisa diikuti oleh pesantren-pesantren lainnya. Syukur kita nanti bisa menghadirkan program-program pusat yang berkelanjutan, yang akhirnya bisa supporting kepada pesantren-pesantren besar, dengan harapan bagaimana nanti lingkungan pesantren ini bisa menghasilkan mensewu para santriwan santriwati, tentunya dengan kapasitas yang luar biasa, dengan keilmuan agamanya yang luar biasa, yang akhirnya bisa dikembalikan kepada orang tua dan hidup bermasyarakat. Santri-santri kita ini bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan akhirnya membawa nama harum pesantren. Kira-kira menikah Gus, tambahan ya mungkin mensewu bagi DLH. Waduh Pak Wabu kok rodok nopo selama ini kita tidak nggih mboten matur nuwun kok rodok nunjuk tenan ya. Kelak di kemudian hari kundur pulang sudah bertemu dengan orang tua, kemudian di kanan kiri melihat sesuatu problematika, maka ini bisa diberikan, dijadikan contoh, bisa diperbuat di lingkungan di dalam rangka menghasilkan sesuatu. Sehingga yang namanya santri, mohon maaf, ya kita tidak hanya kundur maiso ngaji tok, tetapi bagaimana santri itu memiliki jiwa entrepreneur, menjadi pengusaha, menjadi entertain. Kalau memang mau belum sewu suka bermusik, menjadi entrepreneur, kalau itu bisa, saya yakin kenapa tidak Pak Bupati kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, dibarengi dengan niat yang tulus,
yang kedua ikhlas. Insya Allah hari ini sudah dicontohkan oleh guru kita semuanya, oleh Bapak Ustadz Muhammad Taufik. Beliau nun sewu menjadi guru kita, menjadi tokoh kita yang menjadi teladan, tidak saja mengajarkan tentang keilmuan terhadap duniawi, ternyata lingkungan pun tidak mengajarkan tentang kegiatan-kegiatan kelak di saat kita meninggal, yaitu ilmu ya, akhirat. Ternyata keseimbangan lingkungan pun juga beliau ajarkan. Semoga apa yang hari ini sudah diajarkan oleh Gus Taufik senantiasa dilancarkan ya, dilancarkan, kemudian senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya ini menjadi pilot project yang tentunya seperti yang saya sampaikan di depan, ini tidak saja pemerintah ini hanya melakukan pendampingan, tetapi nanti karena beliau ini sudah mengawali. Nah, kalau ada proyek-proyek Mas, baik ya, kalau ada proyek-proyek yang menurut saya nanti bisa disampaikan di Pondok Pesantren An-Nasr, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajah. Cocok dengan lingkungannya, karena warga Wajah khususnya Sukolilo tidak ada sejengkal tanah pun yang nganggur. Latare kabeh lek sudah musim ngeten ditanduri suket. Ngoten, guys. Bahkan kami juga berharap, nah, kalau mungkin di kanan kiri yang kosong bisa ditanami suket dengan variasi rumput yang pada saatnya menurut saya rumput itu bisa dijual dan pemerintah Kabupaten Malang yang beli. Ini yang memang harus diputar, ada sebuah kebersamaan. Kiranya itu yang bisa kami aturkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita. Tentunya tidak mengendurkan semangat Gus Taufik dan tentunya para pengasuh pesantren di Al-Nasr menika, dan saya tetap mendorong supporting itu terkait dengan apa saja yang ke depan memang harus dibutuhkan dalam kaitannya. Saya pengen Pondok Pesantren Al-Nasr menika menjadi pilot project, pengelolaan sampahnya itu dikelola ke dalam dan bisa menguntungkan lingkungan, bisa menghasilkan sesuatu, dan yang paling terakhir adalah semua yang ada di dalam sini akhirnya bisa sehat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, para ustadz, para kiai, mohon maaf atas segala kekurangan. Keterlambatan saya tadi tidak saya sengaja, karena saya dapat undangan ke Danlanut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalau apa yang saya sampaikan tadi ada benarnya, mudah-mudahan itu menjadi bagian ada nur yang disampaikan melalui lisan saya, dan itu memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Matur nuwun, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya itu, PLT Bupati Malang Didi Gatot Subroto juga meninjau langsung proses pengolahan sampah yang dilakukan di Pondok Pesantren An-Nasr.
Maka sebenarnya tugas pemerintah kita ini harusnya Ya, ini masih rusak. Iya. Karena naik sana asapnya sudah tercuci nanti naik. Iya. Itu ke situ. Satu, nah paling kita keluar ya ngapunten. Coba Mas, buat proposal, buat proposal, ajukan mensewu datang Abah Sulaiman. Satu, CSR-nya Abah Sulaiman. Yang kedua Gajah Baru, nanti matur. Artinya ini karena untuk di kepentingan pesantren, beliau itu kan ada yang namanya bedah rumah. Beliau itu ada program bedah rumah yang setiap bulan itu lebih dari 20. Maka kenapa yang 5 dari nilai bedah rumah itu tidak digunakan untuk ini? Nanti saya yang merekomendasi. Kenapa? Itu adalah cara keluar, jalan keluar yang tepat. Hari ini jalan itu tidak tepat. Tetapi ke depan juga boleh dalam rangka penguatan support pembiayaan pesantren. Ya betul, ya betul. Nah kalau bayar dari luar insya Allah kita sambung. Nah yang belakang ini ada lilin, olahan. Dan udah mahal, berapa Mas? Paling murah apa? Saya atas nama pribadi, atas nama pemerintah Kabupaten Malang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya secara khusus kepada Pondok Pesantren An-Nasr yang di sini memberikan sebuah pembelajaran. Di samping ilmu ketauhidan, ada pembelajaran yang luar biasa terhadap pengolahan sampah. Jadi mulai pemilahan sampah dilakukan dari dari kamar-kamarnya santriwati semuanya sudah dipilahkan. Ada sampah kering, sampah basah, kemudian sampah plastik. Nah, kemudian dari situ nanti disiapkan petugas. Kemudian di pesantren ini juga sudah memiliki insinerator. Nah, maka ada sesuatu yang luar biasa. Pesantren memberikan pembelajaran bagaimana membangun sebuah ekosistem yang cukup bagus, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah. Itu yang pertama. Kemudian di luar itu pula bagaimana residu yang dihasilkan dari hasil pembakaran tadi, nah ternyata ini bisa dipergunakan batako, dipergunakan paving, hasilnya dipergunakan untuk pemenuhan keindahan, pemenuhan di lingkungan pesantren ini sendiri. Oleh dan karenanya pemerintah daerah menyambut baik dan mendukung. Bahkan kami tadi sudah mendorong, kami minta kepada dinas terkait, utamanya Cipta Karya, DLH, Kesbangpol, memberikan support dalam jangka pendek sehingga ide-ide yang hari ini ditelurkan oleh Pondok Pesantren An-Nasr segera dikembangkan sehingga ke depan bisa menjadi pilot project, ya, menjadi pilot project bagi pondok-pondok yang lain di Kabupaten Malang dan untuk yang lain lah, artinya di luar Kabupaten Malang. Ada bantuan-bantuan gitu nggak Pak untuk pondok pesantren yang sudah? Hari ini sementara saya lihat masih ada pendampingan dengan pengelolaan sampah. Maka ke depan saya berharap mungkin bagaimana ada mesin biji plastik, ya,
pencacah sampai mesin biji plastik yang mungkin bisa disiapin oleh DLH. Nah, supaya apa? Ada sesuatu yang dihasilkan dari pondok ini sendiri. Karena yang pertama itu, yang kedua di luar itu tadi saya lihat sudah mengajarkan membuat kolam istilahnya bioblok. Nah, ada kolam bioblok, kemudian sampah-sampah basahnya bisa menghasilkan maggot. Nah, itu ya, bisa menghasilkan maggot. Nah, secara keseluruhannya itu semuanya ada di sini. Maka ini kan sesuatu yang positif yang harus dikembangkan. Sampah ini diolah untuk menjadi lebih bernilai atau langsung dijual, Bapak? Yang di sini tidak untuk sementara diolah secara personal di lingkungan pondok. Satu sebenarnya kan depan ini kan sebenarnya bisa dijadikan mata pencaharian, penghasilan utamanya. Satu menghasilkan batako. Kemudian sampah-sampah plastiknya andai kata ini diolah gitu ya menjadi biji plastik kembali, ini kan akan menghasilkan sesuatu. Nah, gitu. Apakah akan diintegrasikan dengan beberapa pondok lain mungkin, Bapak? Hari ini kita sudah mencoba untuk menyampaikan itu. Namun demikian, ini ke depan kita harapkan menjadi bagian program khusus dari DLH. Kalau kita di SD, sekolah-sekolah kan ada program Adiwiyata ya, Adiwiyata. Nah, bagaimana di pondok pesantren? Eko pesantren. Saya mendapat penghargaan dari pesantren yang ada di Tirtoyudo. Nah, itu nggih. Nah, itu. Tetapi kan tidak boleh slogan saja. Wujud aksi nyatanya harus dikembangkan seperti yang di sini ini, maksud kami begitu. Karena kita melihat banyak loh pesantren-pesantren gede. Ada An-Nur 1, Al-Rifai juga. Yang kedua, kalau itu tidak terkendalikan, ini ke depan kan mesti harus kita antisipasi atas hal-hal yang dimungkinkan. Regulasi terus berkembang, maka pesantren-pesantren di Kabupaten Malang harus dipersiapkan, utamanya harus diadvokasi oleh pemerintah daerah. Happy Budiman melaporkan.